Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudhlil wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini dengan takdir Allah kita bisa bersilaturahim dan langsung bisa sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan ini merupakan hikmah buat kita sekalian, sehingga dengan umur kita yang masih ada ini, alhamdulillah masih bisa kita manfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita yang di masa lalu, yang sekarang kita lakukan maupun yang akan datang kita lakukan, senantiasa Allah meridhoi dan menjadikan amal soleh kita yang nantinya akan kita peroleh di yaumil akhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin memberikan beberapa informasi yang pernah saya pelajari. Pada episode yang lalu pernah saya sampaikan silaturahim itu adalah merupakan sambungan tali kasih sayang. Jadi di dalam Islam itu ada ibadah, ya, ibadah muamalah namanya, bukan ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu adalah seperti sholat, ya, zakat, itu mahdoh. Ibadah muamalah itu salah satunya silaturahim, yaitu menyambung tali silaturahim, menyambung tali kasih sayang di antara kita, di antara saudara, di antara teman. Itu adalah tali persaudaraan. Dimanapun berada, ya, yang namanya manusia itu diperintahkan Allah adalah untuk saling berkenalan, berkenalan untuk menuju takwa. Kenapa bisa harus takwa? Karena Allah memerintahkan kalau kita sudah kenal itu dianjurkan untuk saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam hal yang mudorot. Ya, janganlah kamu tolong menolong dalam hal yang salah. Janganlah kamu tolong menolong dalam hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Itu seperti itu. Jadi Allah memerintahkan dalam Al-Quran silaturahim itu saling kenal di antara kita, dan juga dimintakan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa. Itu episode yang pernah saya sampaikan. Dan silaturahim ini ternyata kalau kita pelajari dari tingkatannya, ternyata kasih sayang itu ada 3 tingkat, ya. Tingkat yang pertama itu, tingkat yang paling rendah, namanya salamatus sodri. Apa itu salamatus sodri? Orang yang paling rendah silaturahimnya kepada sesama itu apabila dia punya rasa lapang dada, punya keikhlasan hati. Artinya gini, Allah memberikan rezeki kepada manusia itu berbeda. Kadang kita berpikir, aku sholatnya sudah tertib, sedekah tiap hari, ya, berbuat baik tiap hari, kok rezekinya sedikit terus. Sementara ada orang yang nggak sholat, ada orang yang nggak pernah beribadah, kok rezekinya banyak. Ada orang ngomong seperti itu sampai bosan untuk sholat. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Ada orang punya persepsi seperti itu. Padahal Allah mengajarkan bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada setiap umatnya itu nggak pilih-pilih, tapi Allah akan menyayangi umatnya yang Dia pilih, seperti itu. Maka seperti Syam, dipanggilnya gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil cuma yang beriman, bukan ya ayuhan nas. Maka karena Allah sayangnya kepada orang beriman, diperintahkan untuk puasa, dipanggillah orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang masih Syam, masih puasa, itu tandanya bahwa kita masih beriman. Tapi kalau kita nggak beriman, nggak dipanggil Allah untuk berpuasa, ya silakan saja nggak puasa, tinggal tunggu aja nanti ganjaran dari Allah, seperti itu. Nah,
Jadi silaturahim yang saya maksud di sini yang paling awal adalah kalau orang sudah berlapang dada, punya keikhlasan hati, apapun yang diberikan dari Allah dalam bentuk takdir, itu adalah merupakan sifat silaturahim manusia yang terendah. Yang terendah ini. Jadi sifat silaturahim yang terendah bagi manusia adalah apabila dia sudah bisa ikhlas, bisa lapang dada, tidak punya rasa sedikit pun ya, rasa dengki, iri dan segala macam kepada sesama. Itu baru yang paling rendah. Kemudian ada tingkatan silaturahim bagi manusia itu yang kedua, yang disebut dengan uhibbu li akhihi wa yuhibbul binafsih, gitu. Orang yang silaturahimnya sudah meningkat satu tingkat dari yang tadi yang paling rendah, itu tingkat kedua yang terbaik, yang kedua ya, itu adalah apabila dia sudah bisa mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya. Gitu. Jadi kalau ada temannya atau saudaranya sakit, dia merasakan sakit, dia merasakan susah kalau ada teman yang susah. Bukan malah kalau ada tetangga seneng kita jadi susah. Atau malah kalau ada tetangga susah kita malah jadi senang, bukan gitu. Yang namanya tingkatan silaturahim yang kedua, ya, yang kedua artinya lebih tinggi satu tingkat dari yang tadi, itu adalah uhibbu li akhihi wa yuhibbul binafsih. Orang yang cinta kepada saudaranya sama dengan cinta kepada dirinya. Gitu. Contohnya apa? Punya nasi sepiring. Kalau saya makan sendiri, saudara kita lapar, maka mau membagi dua supaya saudara kita juga ikut kenyang. Nah, itu tingkatan silaturahim yang kedua. Ada tingkatan yang paling tertinggi. Silaturahim yang tertinggi namanya wa alahal itsar. Apa itu? Silaturahim manusia yang tertinggi adalah apabila dia sudah lebih mencintai orang lain ketimbang dirinya. Nah, pernah nggak itu dicontohkan? Pernah. Jadi di zaman perang Rasulullah itu pada saat selesai perang itu ada beberapa orang korban dari perang, ada yang masih sekarat, belum mati tapi sudah tidak berdaya. Dia teriak begini, haus, saya minta air, seperti itu. Tolong, saya minta air. Maka saudaranya yang mendengar rintihan itu membawakan air dengan seperti caret gitu, seperti teko gitu, akan dituangkan ke di mana dia minta air, kehausan. Kemudian dia mendengar lagi saudara yang lain juga teriak seperti itu. Tolong air, saya perlu minum, haus gitu. Dalam keadaan sekarat seperti itu. Maka orang yang sekarat pertama tadi yang juga teriak minta air, mendengar saudaranya itu berteriak meminta air. Wahai akhi, wahai saudaraku, berikan saja air ini kepada saudaraku yang sebelah sana yang sedang berteriak. Padahal dia sendiri tadi habis teriak. Kemudian orang itu menuju ke tempat yang berteriak kedua tadi. Pada saat kita mau tuangkan air itu air, orang yang kedua tadi teriak minta air, mendengar lagi saudaranya yang berteriak minta air. Ya, tolong saya minta air gitu. Berikan saja saudaraku air ini kepada saudaraku yang sedang minta air. Padahal dia sendiri sedang butuh gitu. Maka air itu diberikan kepada yang ketiga. Tapi tidak keburu. Pada saat diberikan air itu sudah meninggal. Dia kembali kepada yang teriak pertama tadi, meninggal. Yang kedua teriak, meninggal. Walhasil ketiga orang yang sedang minta air itu akhirnya meninggal. Nah, yang jadi pelajaran kita adalah uang dia sendiri sedang butuh, tapi ada saudaranya yang butuh juga, dia lebih rela memberikan air itu kepada saudaranya. Itu tingkatan silaturahim yang ketiga. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik? Uang kita ikhlas aja susah. Lapang dada aja susah. Kalau kita sudah bisa ikhlas saja, ikhlas dalam artian tidak dengki, tidak iri, dan kita pokoknya tidak punya rasa benci kepada satu orang pun di dunia ini, itu pun baru silaturahim yang paling rendah. Masya Allah. Nah, kalau yang kedua tadi, mencintai dirinya sama dengan mencintai orang lain atau saudara yang lain. Nah, yang ketiga itu lebih tinggi lagi. Nah, inilah tingkatan silaturahim. Apalagi kalau kita harus berbuat jahat. Ya, naudzubillah min dzalik. Wong kita ikhlas saja itu termasuk silaturahim yang paling rendah, apalagi kita punya niat yang jahat, niat yang tidak baik, mencelakakan orang, gitu ya. Jadi disinilah Islam mengajarkan kita bahwa
Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah memberi rahmat kepada alam, karena Islam itu adalah agama samawi yang turunnya dari Allah melalui Rasulullah, yang kita tidak akan ragu atas ajarannya itu. Sehingga dalam Al-Quran pun dikatakan Rasulullah diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, tentunya sesuai dengan syariat Islam yang kita fahami dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, karena memang durasinya harus cepat, sehingga esensi ini mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa bermanfaat buat diri kami sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian yang mendengar dari uraian tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam, hidayah juga selalu, dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memaafkan semua apa yang pernah saya lakukan atas dosa, dan kalau Allah tidak mengampuni dosa yang kita lakukan, maka kita termasuk orang yang merugi. Maka kita berharap la tuzigh qulubana, kita berharap Allah tidak akan merubah hati kita yang telah mendapat hidayah menjadi hati yang tidak mendapat hidayah. Karena Allah itu memang, hati kita itu sifatnya bisa berbolak-balik, dan Allah maha membolak-balikan hati. Dan kita berharap kepada Allah, selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat ya bagi mereka dari orang-orang yang sesat. Dan inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.